Halo, selamat pagi. Kembali ke video soal evaluasi untuk materi gerak melingkar kelas 10 eh, MIPA. Oke, SMA ya. Berikut review 5 soal yang akan dibahas kali ini. Oke, apabila kalian ingin mendapatkan soalnya saja, kalian dapat melihatnya pada menit pertama di video saya ini. Oke, dan kalian dapat mengerjakannya untuk bahan latihan kalian. Oke, kita mulai dari soal nomor 16. Ada sebuah partikel, kecepatan sudutnya 120 putaran per menit. Kita ubah ke radian per sekon. Satu putaran sama dengan 2pi radian. 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi kecepatan sudutnya adalah sebesar 4pi radian per sekon. Jadi 120 rpm itu sama dengan 4pi radian per sekon. Ini adalah kecepatan sudut awal. Jadi saya kasih tanda omega 0 ya. Kecepatan sudut akhir atau omega t adalah 180 rpm. Berarti saya juga ubah menjadi radian per sekon, saya kalikan 2pi per 60. Jadi kecepatan sudut akhirnya adalah 6pi radian per sekon. Waktunya adalah 40 sekon. Ditanya percepatan sudut. Oke, percepatan sudutnya berapa ya? Kita ingat rumus GLBB, ada rumus seperti ini ya. Vt sama dengan V0 plus AT. Sudut rumus paralel untuk gerak melingkar berubah beraturan adalah omega T sama dengan omega 0 plus alpha T. Oke. Untuk soal fisika, saya akan berikan kotak untuk rumus yang akan dipakai di soal yang dimaksud untuk mempermudah. Apabila kalian melihat video ini dengan lompat-lompat ya. Jadi 6pi sama dengan 4pi, kita tinggal masuk-masukkan saja. Oke. Kita dapat pindah ruas, 4pi pindah ke ruas kiri jadi dikurang. 6pi dikurang 4pi jadi 2pi sama dengan 40 alfa. Jadi alfa sama dengan 2pi dibagi 40 atau pi dibagi 20 atau 0,05 pi radian per sekon kuadrat. Oke. Di sini dilihat di soal ini sudah ada, jadi percepatan sudutnya berapa pi radian per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang 0,05. Oke, untuk soal nomor 17. Oke, ini kecepatan sudut awal omega 0, 20. Ini satuannya sudah betul. Sampai berhenti, jadi kecepatan sudut akhirnya itu 0. Waktunya 4 sekon, ditanya alfa. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Jadi kita gunakan rumus yang sama dengan soal nomor 16 tadi. Ya. Jadi kita tinggal substitusikan besaran-besaran yang sudah diketahui. Jangan lupa satuannya harus satuan yang SI ya. Oke, jadi untuk kecepatan sudut itu satuannya adalah radian per sekon. Jadi percepatan sudutnya adalah negatif 5 radian per sekon kuadrat. Oke, tanda negatif itu menunjukkan bahwa roda itu bergerak diperlambat. Jadi gerak melingkar diperlambat. Oke, untuk nomor 18, berikan tabel seperti berikut. Ini ada kolom pertama ini waktu, kemudian sudut tempuh, ini kecepatan sudut. Ditanya percepatan sudut bendanya berapa. Oke, kita gunakan rumus ini. Jadi untuk waktu tertentu kecepatan sudutnya ini ada sudut tempuh dan kecepatan sudut. Oke. Nah, untuk percepatan sudut sesaat ya. Jadi sesaat itu instan ya. Itu sama dengan kecepatan sudut dibagi waktu. Oke. Jadi kita tinggal
kita tinggal oke, tapi di sini ada rumusnya adalah theta dan omega. Oke. Jadi kita dapat buat kolom tambahan untuk percepatan sudut benda. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Oke, untuk mengisi kolom ini, nah kita tinggal gunakan data kecepatan sudut dan waktu. Jadi untuk mengisi alfa itu percepatan sudut. Nah, ini rumusnya adalah omega dibagi T. Berarti angka di kolom ketiga dibagi angka di kolom yang pertama. Oke, coba saya lengkapi dulu ya ininya, tabelnya. Oke, sekarang kita isi ya. Jadi untuk yang waktu 2 detik berarti alfanya itu 11 dibagi 2, berarti saya bisa tulis 5,5. Untuk yang waktu 4 detik berarti 19 dibagi 4. 19 dibagi 4 berarti 4,75. 27 bagi 6 itu 4,5. 35 bagi 8 itu 4,375. Sekarang kita periksa option yang ada di pilihan ini. Oke. Untuk option A ini percepatan sudutnya 4,5 radian per sekon kuadrat pada saat T sama 6. Ini sudah betul ya. Berkurang secara bertahap. Coba yang B. Konstan ini salah ya. Konstan salah. Yang D salah juga. Yang E, nah kita lihat ternyata yang paling benar itu option A ya. Jadi pada waktu T-nya 6 detik kan ya, saya kasih tanda ini. Waktu T-nya 6 detik alfanya 4,5 radian per sekon kuadrat. Kemudian memang dia berkurang jadi 4,375 ya, berkurang secara bertahap ya. Jadi kita pilih jawabannya yang A. Oke. Next nomor 19. Kita harus diketahui ya. Jadi dari keadaan diam berarti kecepatan sudut awalnya itu 0. Percepatan sudut berarti alfa itu 15 radian per sekon kuadrat. Berarti benda bergerak melingkar, berubah beraturannya. Ini ada jari-jari. Jadi jari-jari itu jarak titik dari poros. Poros itu bagian pusat lingkaran yang tidak ikut bergerak gitu ya. Ini kita ubah ke meter boleh ya, dibagi 100. Ini ada waktu tempuh 0,4 sekon. Ditanya percepatan total. Oke, jadi maksudnya itu A ya. Percepatan linearnya percepatan total. Oke. A total. Nah, ini kita ingat bahwa A total itu adalah akar dari A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Oke, jadi ada dua komponen percepatannya. Jadi untuk benda bergerak melingkar ada percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran, dan ada percepatan tangensial yang arahnya tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Oke, jadi kita cari satu persatu dulu. Kita cari misalkan A tangensial, ini cukup mudah ya. A tangensial itu rumusnya alfa dikali R. Jadi kita langsung dapat ya, dari diketahui alfanya diketahui 15, jari-jarinya 0,1. Jadi percepatan tangensialnya itu sebesar 1,5 ya. Ini satunya udah jadi meter per sekon kuadrat. Untuk A sentripetal, oke. A sentripetal rumusnya adalah omega kuadrat kali R. Karena ini benda bergerak dengan kecepatan sudut berubah, kita harus cari dulu kecepatan sudut benda pada saat waktunya 0,4 sekon. Kita dapat gunakan rumus omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Oke, saya beri kotak lagi ya. Jadi untuk kalian yang melihat video ini dengan cepat, kalian dapat langsung melihat bagian yang saya beri tanda kotak merah ini berarti adalah rumus yang harus kalian gunakan untuk memperoleh jawaban. Oke, jadi kita masukkan
seperti ini ya. Jadi kecepatan sudut akhirnya adalah 6 radian per sekon. Nah, kita sekarang bisa masukkan ke persamaan percepatan sentripetal. Jadi sebesar 3,6 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita bisa cari A totalnya, berarti akar 3,6 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat, ya kan? Ini kita dapat hitung. Ya. Ternyata jawabannya adalah 3,9 ya. Ini triple Pythagoras juga sebetulnya. 5, 12, 13 ya. 3,9 meter per sekon kuadrat. Oke. Menghitungnya bisa gunakan perkalian biasa atau bisa gunakan kalkulator juga ya, tidak masalah ya. Yang penting konsepnya sudah dikuasai. Oke, untuk soal terakhir, soal nomor 20. Ini diberikan ada kecepatan sudut. Jadi omega sama dengan 2T plus 2 ya. Satuannya sudah benar. Terus posisi sudut awal berarti theta 0 sama dengan 2 radian. Ditanya posisi akhir ketika T-nya 2 sekon. Oke. Jadi persamaan sudut itu adalah integral dari persamaan kecepatan sudut. Nah, gini. Oke, untuk mengintegral sebenarnya tidak terlalu sukar untuk model aljabar model begini. Saya akan kasih lihat ya. Saya akan berikan contohnya. Memang integral kalian mungkin pelajarinya di matematika kelas 11 mungkin ya. Tapi intinya seperti ini. Jadi integral 2T plus 2 kalian tulis dulu seperti ini. Nah, kemudian ini kan 2T saya mau integralkan terhadap T ya. Berarti saya tuliskan 2-nya dulu. Seperti itu ya. Ini T kan T pangkat 1 ya. Nah, saya bagi 1 ditambah 1. Jadi untuk integral itu pangkatnya bertambah 1. Nah, seperti ini. Jadi dibagi pangkatnya ditambah 1. Kemudian si T-nya pun pangkatnya bertambah 1. Untuk konstanta, kita tinggal tempelkan T. Nah, ditambah sudut fase awalnya. Nah, jadi persamaan tetanya itu adalah kita rapikannya T kuadrat plus 2T plus 2. Nah, jadi kalian sudah berhasil mengintegralkan persamaan kecepatan sudut menjadi percepatan sudut. Nah, ini untuk apabila kalian sudah mendapatkan persamaan sudut, kalian untuk mencari posisi sudut partikel tinggal dimasukkan waktunya. Jadi misalkan kalian ingin mencari posisi partikel pada waktu 2 sekon misalkan ya, kalian tinggal ganti T-nya menjadi 2 gitu, seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita dapat jawabannya adalah 10 radian ya. Radian itu satuan dari sudut juga ya. Jadi selain derajat, kita bisa nyatakan sudut dalam radian gitu. Oke. Cukup sekian dulu untuk video soal evaluasi gerak melingkar. Oke, saya akan buatkan playlist untuk kalian untuk mempelajari bab ini. Jadi saya akan buat misalkan untuk playlist gerak melingkar, saya akan berikan nomor 01, 02 dan seterusnya. Jadi untuk kalian yang ingin mempelajari dengan sistematis dan bertahap, jadi saya akan pecah menjadi small steps ya. Jadi kalian dapat belajar one video at a time. Oke, sekian dulu untuk feedback, kalian dapat tuliskan di bagian komentar dan nanti saya akan reply. Oke, sampai jumpa. Have a good day. Bye.